rumah ya. Mari, silakan masuk. Sudah ditunggu Gus Bintang. Kayak gini. Terus deh gaul ya, gak tahu ya, ketawa seneng. Gimana, Nduk? Bisa ngajar di Malam sini? itu kamar dalam pondok sunyi. Gus Bintang terbaring lemah, tubuhnya dingin, napasnya berat. Di sisi tempat tidur, Ning Dhea menunduk dalam diam, sementara Maya berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca, tapi langkahnya tak berani maju. Di luar, suara hujan mengguyur pelataran pesantren. Satu cinta sedang diuji. Satu nama dipertaruhkan. Dan satu rahasia hampir pecah di hadapan wanita yang selama ini diam. Tapi tahu segalanya. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi saat rahasia itu terbongkar, jangan lupa subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan ikuti kisah penuh cinta, godaan, dan pengkhianatan di balik sorban Gus Bintang. Angin sore menyapu halaman pondok pesantren Al-Hidayah dengan pelan. Di serambi utama, seorang lelaki muda dengan sorban putih dan jubah lembut warna krem duduk bersila. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ia baru saja selesai mengajar kitab tafsir kepada puluhan santri. Dialah Gus Bintang Biru, anak muda 29 tahun yang sedang naik daun di dunia dakwah. Para kiai menyebutnya mutiara baru. Ia hafal banyak kitab, fasih menjelaskan ayat dengan pendekatan fikih modern, dan punya tutur kata yang menyejukkan. Bahkan bupati, pejabat daerah, dan artis-artis kerap memintanya datang mengisi majelis atau memberi nasihat. Namun, pesonanya bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena parasnya yang teduh dan tutur bicaranya yang merendah. Banyak orang mengira ia bujangan. Padahal ia sudah menikah. Istrinya, Ning Dhea, adalah sosok yang tak kalah terpandang. Lulusan Mesir, putri dari kiai besar di Jombang, dan pengasuh santri putri di pondok keluarga mereka. Ia dikenal kalem, bijak, dan sangat menjaga adab. Tinggal bersama dua rewang dalem di rumah pondok, Dhea menjadi simbol istri ulama yang taat dan bersahaja. Di luar dunia pesantren, Gus Bintang juga seorang dosen di Fakultas Syariah kampus Islam terkemuka. Di sana ia akrab dengan 3 rekan dosen lainnya, Ilham, Aldi, dan 2 perempuan muda, Maya dan Ning Rahma. Maya berbeda dari yang lain. Ia periang, cerdas, dan selalu punya cara menarik perhatian. Entah bagaimana, Gus Bintang sering terlihat duduk berdua dengannya usai kelas. Mereka ngobrol tentang hal-hal ringan. Kadang soal materi kuliah, kadang tentang ayat, kadang hanya sekadar lelucon khas dosen muda. Panggilan, Enduk, dari Gus Bintang untuk Maya sudah jadi kebiasaan yang terasa akrab, atau mungkin terlalu akrab. Hari-hari berlalu, dan keakraban itu makin terasa. Maya sering terlihat menyiapkan teh di ruang dosen sebelum Gus Bintang masuk. Kadang membawakan roti, kadang menunggu hingga Gus Bintang selesai mengajar untuk makan siang bersama. Ilham sempat menggodanya, Aldi hanya tersenyum, dan Ning Rahma mulai terlihat menjaga jarak. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar menyangka apa yang mulai tumbuh di balik tawa-tawa itu. Di sisi lain, Ning Dhea tetap menjadi istri yang sempurna. Ia tahu jadwal suaminya padat. Ia tahu Gus Bintang sering pulang malam karena undangan majelis. Tapi belakangan, waktu-waktu itu terasa lebih kosong. Suaminya mulai jarang bercerita. Senyumnya berbeda. Seringkali diam tanpa sebab. Malam itu, hujan turun pelan. Gus Bintang baru pulang dari kampus. Sorban yang basah masih menempel di bahunya. Di meja makan, Ning Dhea sudah menyiapkan sup kesukaan suaminya. Tapi, Gus Bintang hanya menatap sebentar, lalu bilang, "Nanti, aku makan di kamar saja ya." Ning Dhea mengangguk, namun hatinya mulai terasa aneh. Ada sesuatu yang berubah, tapi ia tak tahu apa.
Beberapa hari kemudian, Rewang Dalem membawa kabar yang membuat jantung Ning Dhea berdegup lebih cepat. Salah satu santri putri yang kuliah di kampus tempat suaminya mengajar, tak sengaja melihat Gus Bintang makan siang berdua dengan Maya di luar kampus. Senyum mereka terlalu akrab. Tawa mereka terlalu lepas. Dan itu bukan pertama kalinya. Ning Dhea menyimpan semua dalam diam. Ia tidak marah. Tidak menangis. Tapi di malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak bisa tidur. Langit siang di kampus Islam itu mendung, tapi di ruang dosen suasana tetap ramai. Gelak tawa, tumpukan berkas, dan aroma kopi memenuhi udara. Di sudut ruangan, Gus Bintang duduk bersebelahan dengan Maya. Mereka tertawa kecil, membahas soal makalah mahasiswa sambil mencicipi roti pisang yang dibawa Maya dari rumah. Enak tuh, enduk, gumam Gus Bintang pelan. Loh, yang makan kan jenengan, bukan aku, sahut Maya sambil terkekeh. Tangannya menepuk pelan lengan Gus Bintang. Sentuhan itu cepat, tapi cukup bagi Ilham yang dari kejauhan mengamati untuk menegakkan badan. Aldi melirik, lalu pura-pura membetulkan kacamata. Ning Rahma memilih berdiri dan keluar dengan dalih ada kelas mendadak. Semua mulai merasakan batas yang kabur antara candaan dan kenyataan. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya secara langsung. Hari berikutnya, sebuah momen kecil menciptakan riak yang lebih besar. Saat kampus mengadakan acara seminar terbuka, panitia salah menyusun bangku. Gus Bintang duduk di kursi tengah, dan tanpa sengaja Maya duduk tepat di sebelahnya. Kamera dari mahasiswa menyapu wajah mereka berdua. Satu foto tersebar di grup mahasiswa. Captionnya sederhana, tapi menyengat, Ustadz dan Ustadzah idaman. Gambar itu menyebar dengan cepat. Beberapa santri yang juga kuliah di kampus itu mulai membicarakannya di pondok. Rewang Dalem mendengar. Ning Dhea melihat fotonya dari ponsel Rewang, dan untuk sesaat, dadanya sesak. Tapi wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Di dalam rumah dalam pondok, suasana mulai berubah. Gus Bintang lebih sering diam saat makan. Ning Dhea lebih banyak mengurung diri di kamar. Ketika Rewang menawari teh sore, Dhea hanya berkata, letakkan saja di meja. Tak ada nada marah, tapi hening yang menggigit. Malam berikutnya, Gus Bintang terlambat pulang. Ia bilang dari pengajian. Tapi wangi parfum di bajunya bukan aroma majelis. Rewang diam-diam melihat ponselnya berkedip. Dan nama yang muncul di layar membuatnya merinding, Maya, enduk Gus. Sang Rewang hanya bisa menunduk. Beberapa kiai dari pesantren tetangga mulai bertanya dalam majelis, mengapa Gus Bintang akhir-akhir ini lebih sering tampil di luar, tapi jarang mengisi di pondok? Mengapa beberapa santri mengeluh tentang sikapnya yang mulai berubah? Gosip kecil mulai membentuk pusaran. Tapi Gus Bintang tetap berdiri di mimbar, dengan sorban putih dan wajah teduh yang seolah tak tergoyahkan. Di balik itu semua, Maya sendiri mulai gelisah. Ia tahu kedekatannya dengan Gus Bintang telah melewati garis. Tapi ia pun tak bisa mundur. Setiap kali Gus Bintang memanggilnya, enduk, ia merasa dibutuhkan. Dilindungi. Dimiliki. Pada suatu malam, Maya mengirim pesan, besok ikut aku ke tempat karaoke biasa, ya, bareng Ning Rahma. Sudah lama kita nggak healing. Gus Bintang hanya membalas, Insyaallah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, langkah Gus Bintang mengarah ke tempat yang tak pernah dibayangkan oleh mereka yang selama ini mengaguminya. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan mobil ketika Gus Bintang melajukan kendaraannya menuju sebuah tempat yang tidak pernah ia ceritakan pada istrinya. Tempat karaoke itu berada di lantai 3 sebuah bangunan tua yang tampak biasa dari luar, namun begitu pintu lift terbuka, lorongnya penuh cahaya warna-warni dan bau parfum menyengat. Maya sudah menunggu bersama Ning Rahma. Keduanya duduk di sofa depan, tertawa kecil sambil memainkan ponsel. Begitu melihat Gus Bintang muncul dari lift, Maya berdiri dan melambaikan tangan. Senyumnya lebar, seolah menyingkirkan seluruh beban masa lalu. Enduk, sudah lama nunggu ya,
ucap Gus Bintang pelan. Satu kalimat itu saja cukup membuat pipi Maya merona. Mereka masuk ke ruangan dengan lampu temaram. Musik mengalun pelan. Maya mengambil mikrofon, menyanyikan lagu lembut yang sama sekali tidak menggugah syahwat, tapi entah bagaimana membuat hati Gus Bintang terasa goyah. Ning Rahma duduk di sudut ruangan, memperhatikan dalam diam. Ia seakan melihat sesuatu yang sebentar lagi akan pecah. Di tengah suasana itu, mendadak kepala Gus Bintang terasa berat. Pandangannya kabur. Suaranya tercekat. Ruangan mulai berputar. Maya yang sedang bernyanyi berhenti seketika. Mikrofon jatuh dari tangannya. "Gus, wajah jenengan pucat," ujar Maya cemas. Ia berlari menghampiri. Sebelum sempat menjawab, tubuh Gus Bintang limbung dan jatuh menabrak meja kecil. Lampu ruangan terus berputar di matanya. Nafasnya berat seperti ada beban besar menutup dada. Maya panik. Ning Rahma terkejut dan langsung menelpon Ilham. 5 menit berikutnya adalah 5 menit paling panjang dalam hidup mereka. Maya menggenggam tangan Gus Bintang erat, berulang kali memanggil namanya. "Gus, ojo tinggal aku, ojo ninggal aku," bisiknya lirih. Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah rahasia yang selama ini ia simpan pecah di tengah kepanikan. Dalam setengah sadar, Gus Bintang membuka mata. Pandangannya buram. Dan dari bibirnya pelan terdengar satu nama yang membuat Maya membeku. Rahma menutup mulut, dan Ilham yang baru datang terdiam di ambang pintu. Bukan nama Ning Dhea. Bukan pula nama Maya. Nama itu seperti luka lama yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Nama yang membuat Rahma menegang. Nama yang tidak seharusnya muncul di tempat gelap seperti itu. Beberapa detik setelah kata itu terucap, napas Gus Bintang kembali melemah. Tubuhnya mulai dingin. Maya berteriak memanggil bantuan. Ilham mengangkat tubuhnya keluar ruangan dan membawanya ke mobil. Di perjalanan menuju rumah sakit, Maya menatap wajah Gus Bintang yang pucat, sementara kata-kata terakhir itu terus bergema di kepalanya. Ia menggenggam tangan lelaki itu, tetapi hatinya justru diguncang ketakutan yang tidak mampu ia jelaskan. Dan malam itu, tepat 5 menit setelah semuanya terjadi, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Ning Dhea di rumah dalam pondok. Pesan yang membuat tangan Ning Dhea bergetar hingga cangkir tehnya hampir jatuh. Pesan yang akhirnya mengubah arah hidup semua orang yang terlibat. Isi pesannya hanya 3 kata. Dan 3 kata itu cukup untuk membuat seluruh pondok memasuki malam yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Langit dini hari di Jombang terasa lebih kelabu dari biasanya. Di kamar dalam pondok, Ning Dhea duduk memandangi layar ponselnya yang masih menyala. 3 kata itu tertera jelas, dikirim dari nomor yang tak ia kenal. Hanya tertulis, "Gus kolaps, Maya." Tak ada titik, tak ada penjelasan. Tapi maknanya menampar dengan sangat keras. Ning Dhea membaca ulang pesan itu, berkali-kali, hingga huruf-hurufnya terasa seperti paku di dada. Tubuhnya tetap diam, tapi hatinya berteriak. Pagi harinya, suara burung di halaman pondok tak mampu menenangkan getaran tangannya. Rewang Dalem, Butinah, melihat majikannya tampak pucat. Tapi Ning Dhea hanya berkata pelan, minta tolong siapkan baju pergi. Mobil keluarga pondok melaju pelan ke rumah sakit. Di lorong ruang perawatan, Ilham menunggu dengan wajah cemas. Ketika Ning Dhea datang, Ilham langsung berdiri. Beliau sudah sadar, tapi masih lemas, katanya singkat. Ning Dhea mengangguk. Langkahnya pelan saat membuka pintu kamar. Dan di sana, di sisi ranjang, duduk seorang perempuan muda dengan wajah sayu. Maya. Wajah mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, waktu seolah berhenti. Maya langsung berdiri, menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, melangkah keluar dengan mata berkaca. Ning Dhea tak mengejarnya. Tak juga bertanya. Ia hanya mendekat ke sisi suaminya. Gus Bintang membuka mata perlahan. Matanya menatap langit-langit, lalu menoleh pelan. "Maaf, aku buat panjenengan repot," gumamnya lemah.
Ning Dhea duduk di tepi ranjang. Ia menyentuh tangan suaminya. Hangat, tapi hampa. Tak ada pelukan. Tak ada air mata. Hanya diam yang menusuk. Setelah beberapa hari, Gus Bintang diperbolehkan pulang. Tapi tak ada penyambutan, tak ada keramaian. Pondok terasa sepi. Para santri terlihat kikuk. Kabar tentang beliau jatuh sakit saat bersama Maya rupanya sudah sampai ke telinga para kiai. Salah satu kiai sepuh, Kiai Munir, datang diam-diam ke rumah dalam. Duduk berdua dengan Gus Bintang di teras sore hari. Suaranya pelan, namun tegas. Bintang, kadang, manusia diuji bukan pada saat ia lemah, tapi justru ketika ia paling dipercaya. Gus Bintang hanya menunduk. Tak bisa membantah. Hanya mampu memegang lututnya sendiri. Di kampus, Maya juga mulai dijauhi. Ning Rahma berhenti menyapa. Aldi hanya angkat bahu jika bertemu. Mahasiswa berbisik. Dan Maya mulai kehilangan cahaya di wajahnya. Suatu siang, Maya duduk di ruang dosen, menatap layar laptop yang tidak kunjung dibuka. Ilham datang, membawa 2 gelas teh. Duduk di depannya. "Mbak Maya," ucap Ilham pelan, "coba pikirkan kembali, seberapa jauh kamu siap pergi untuk seseorang yang bahkan tak bisa menggenggam tanganmu di depan istrinya sendiri?" Kata-kata itu membekas. Maya hanya diam. Tangannya menggenggam teh yang mulai dingin. Ia tahu, dirinya bukan lagi sekadar teman. Ia telah menyeberang batas. Dan sekarang, tak ada jalan kembali yang tidak berdarah. Sementara itu, Gus Bintang semakin tenggelam dalam diam. Ning Dhea masih melayaninya seperti biasa. Namun di setiap jam makan, tak ada lagi obrolan. Di setiap malam, tak ada lagi doa bersama. Dan di setiap pagi, hanya Rewang yang mengantarkan teh ke meja. Hingga suatu sore, ketika hujan turun pelan di luar jendela, Ning Dhea mendekat dengan amplop putih di tangannya. Ia meletakkannya di meja tamu. Tidak berkata sepatah pun. Gus Bintang hanya menatap. Amplop itu seperti benda kecil yang menggetarkan seluruh rumah. Isinya belum dibuka, tapi Gus Bintang sudah tahu. Isinya bukan surat, tapi keputusan. Sore itu, hujan belum berhenti. Di atas meja tamu, amplop putih tetap tergeletak tanpa suara, tapi denting ketegangan terasa menyesakkan di dalam rumah dalam pondok. Gus Bintang masih duduk terpaku. Sementara Ning Dhea sudah masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Rewang yang biasa sibuk di dapur pun tak berani bersuara. Hening menyelimuti seluruh sudut rumah, seolah waktu sendiri pun menahan napas. Gus Bintang membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Bukan karena ia tidak tahu isinya, tapi karena ia tahu persis apa yang tersimpan di dalamnya. 2 lembar kertas. Satu berisi permohonan cerai yang sudah ditandatangani oleh Ning Dhea. Satunya lagi adalah surat permohonan maaf. Tulisannya rapi, lembut, dan penuh kalimat sederhana. Tapi setiap katanya seperti belati kecil yang mengiris pelan-pelan. "Aku sudah cukup lama memendam luka yang tak pernah aku tunjukkan, Gus. Aku tidak marah, tidak juga benci. Tapi mungkin, aku mulai lelah." Mata Gus Bintang terasa panas, tapi tidak ada air mata. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Kertas itu tergeletak di pangkuannya seperti nisan kecil bagi cinta yang dulu ia banggakan. Malam itu, Gus Bintang tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, sorban terlipat di sampingnya. Pikirannya melayang ke banyak tempat, ke masa awal pernikahannya dengan Ning Dhea, ke momen-momen mengisi majelis bersama para kiai, dan ke detik-detik di ruang karaoke, saat napasnya hampir putus dan Maya memanggil namanya dengan suara gemetar. Dan tepat saat azan subuh berkumandang, tubuhnya mendadak panas. Kepala terasa berat. Napas mulai pendek-pendek. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya kabur. Sorban jatuh dari pangkuan, menggulung di lantai. Ia memanggil lirih nama Ning Dhea, tapi suara itu hanya sampai di kerongkongan. Rewang Dalem, Butinah, yang kebetulan hendak ke dapur, melihat tubuh Gus Bintang terhuyung dan segera berlari memanggil Ning Dhea.
Dalam hitungan menit, suasana rumah menjadi panik. Ning Dhea keluar dengan wajah tegang, langsung menghampiri suaminya yang kini terduduk lemas di sudut ruangan. Tanpa berkata apa-apa, ia menggenggam tangan Gus Bintang. Tak ada air mata, hanya sorot mata dalam yang tak bisa dibaca siapapun. Dengan bantuan rewang, Gus Bintang dibawa ke mobil dan dilarikan kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia berusaha bicara. Tapi hanya satu kata yang terus keluar dari bibirnya. Maaf. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Gus Bintang ke ruang gawat darurat. Ning Dhea menunggu di luar, berdiri sendirian. Tangannya menggenggam tas kecil. Di dalamnya masih ada salinan surat cerai yang belum ia sobek. Tak lama, Maya datang terburu-buru. Wajahnya panik, nafasnya memburu. Ia melihat Ning Dhea dari kejauhan, lalu melangkah ragu. Tapi tak ada yang ia ucapkan. Keduanya berdiri dalam diam, hanya dipisahkan beberapa langkah. Jarak yang singkat, tapi terasa seperti dua dunia. Dan tepat saat pintu ruang gawat darurat terbuka, dokter keluar dengan wajah serius. Ada sesuatu yang perlu kami bicarakan. Sekarang. Ruang tunggu rumah sakit itu dingin dan kosong, seakan ikut membeku bersama ketegangan yang menggantung. Maya berdiri dengan tangan terlipat di dada, sementara Ning Dhea duduk diam, wajahnya tertunduk dalam, menahan perasaan yang tak seorang pun tahu isinya. Ilham dan Aldi akhirnya datang menyusul, tapi suasana tetap tak berubah. Tak ada yang bicara. Hanya detik jam dinding yang terus berdetak seperti palu kecil di kepala mereka semua. Tak lama kemudian, dokter keluar lagi. Kali ini tanpa senyum basa-basi. Kondisinya kritis. Detak jantungnya sempat turun drastis. Kami butuh persetujuan keluarga untuk tindakan lanjutan. Semua mata tertuju pada Ning Dhea. Perempuan itu berdiri perlahan. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Lakukan apapun yang terbaik untuk menyelamatkan suamiku." Dokter mengangguk dan segera kembali ke ruang perawatan. Beberapa menit kemudian, perawat keluar sambil membawa formulir persetujuan. Ning Dhea mengambil pena dan menandatangani tanpa ragu. Lalu ia menoleh ke Maya yang masih berdiri seperti patung. "Saya pulang sebentar. Tolong jaga beliau kalau ada apa-apa," ucapnya pelan. Kalimat itu tak seperti izin, lebih seperti titipan terakhir. Maya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Di dalam kamar rawat, Gus Bintang terbaring dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat, sorban yang biasa melilit di kepalanya kini tergantung di gantungan infus. Ia tampak lemah, hampir tak bergerak. Ilham dan Aldi masuk secara bergantian. Mereka tidak bicara banyak. Hanya duduk, memegang tangan sahabatnya, dan berdoa dalam diam. Maya akhirnya masuk juga. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Gus Bintang. Untuk pertama kalinya, air matanya benar-benar jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah yang tak tertampung oleh kata-kata. "Kalau waktu bisa diulang, aku lebih memilih tidak mengenalmu, Gus," bisiknya lirih. "Karena semakin aku dekat, semakin banyak yang terluka." Beberapa jam kemudian, kondisi Gus Bintang mulai stabil. Dokter mengatakan keajaiban itu datang tiba-tiba. Semua organ mulai merespons, dan tubuhnya perlahan membaik. Tapi dokter juga menambahkan, tubuhnya butuh istirahat penuh. Dan pikirannya juga. Sore itu, Gus Bintang membuka mata. Orang pertama yang dilihatnya adalah Maya. Ia mencoba bicara, tapi hanya bisa menggeleng pelan. Tangannya mengisyaratkan satu permintaan. Maya mendekat, berusaha membaca gerak bibirnya. "Panggil Dhea." Maya menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia tak menunda. Ia mengambil ponsel dan menelpon Ning Dhea. Tak sampai 20 menit kemudian, Ning Dhea muncul di ambang pintu, tanpa suara. Matanya berkabut, tapi langkahnya tegak. Maya berdiri, memberikan ruang. Dan sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Pandangan terakhir itu tak berisi kebencian. Hanya pemahaman
bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi rumah bagi seseorang yang jiwanya masih dipegang oleh perempuan yang ia lukai. Dan pada hari itu juga, Maya memutuskan menulis surat pengunduran diri dari kampus. Tanpa salam, tanpa alasan. Hanya sepucuk surat pendek yang ditinggalkan di meja ruang dosen. Sudah sepekan sejak Gus Bintang pulang dari rumah sakit. Ia duduk di serambi pondok setiap sore, menatap taman kecil yang dulu ditanami Ningthea dengan tangannya sendiri. Tanpa sorban, tanpa jubah, hanya kain sarung dan kaos putih longgar yang menggantung di tubuhnya yang mulai kurus. Suaranya masih pelan, sesekali batuk memecah hening. Ningthea tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Menyediakan teh, menyiapkan obat, menyapu kamar, tapi tidak lagi duduk bersisian. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Jarak itu bukan karena marah, bukan pula karena kecewa. Tapi karena luka yang terlalu dalam untuk diobati dengan waktu seminggu. Gus Bintang tahu. Dan ia tidak memaksa. Ia hanya menjaganya dengan diam. Di kampus, Maya tidak pernah kembali. Surat pengunduran dirinya sudah diterima pihak fakultas. Tidak ada perpisahan, tidak ada perayaan. Ia pergi dengan tenang, seperti bayangan yang sadar dirinya tak pantas berdiri di bawah cahaya. Ilham sempat mencoba menghubungi, tapi Maya hanya menjawab dengan satu kalimat, "Aku baik, jangan cari aku." Lalu nomor itu mati, dan tak pernah aktif lagi. Beberapa minggu setelah itu, Gus Bintang menerima undangan dari majelis bupati. Tapi untuk pertama kalinya, ia menolak. Ia juga absen dari jadwal ceramah rutin. Para kedi mulai bertanya, tapi tak satu pun dari mereka mendesak. Mereka tahu, Gus Bintang sedang membayar hutang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di tengah malam, Gus Bintang sering duduk di ruang tengah, menatap sorban putih yang digantung di sisi dinding. Sorban itu bersih, terlipat rapi, tapi ia belum punya cukup keberanian untuk memakainya lagi. Karena sorban itu bukan hanya kain, tapi kehormatan. Dan kehormatan itu, untuk sementara, telah ia tinggalkan. Suatu malam, ia mengajak Ningthea duduk di teras. "Kalau kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghalangi," ucapnya pelan. Ningthea tidak menjawab. Ia hanya menatap langit. "Aku sudah menyiapkan semuanya. Rumah warisan di Jombang sudah aku bersihkan. Aku tahu, kamu tidak akan mengatakan kalau kamu terluka. Tapi aku tahu." Ningthea menarik napas panjang. Kemudian berkata dengan suara lirih, "Aku tidak pergi, Gus. Tapi aku tidak tahu kapan aku pulih." Kata-kata itu membuat Gus Bintang terdiam. Ia tidak menangis. Tidak memohon. Ia hanya menunduk dan menggenggam jemari Dhea, jemari yang dulu ia cium di malam pertama mereka sebagai suami istri. Dan malam itu, meski duduk bersebelahan, mereka masih terasa seperti dua orang yang menunggu satu sama lain, tapi tak tahu dari arah mana harus pulang. Waktu terus berjalan. Pondok kembali tenang, namun bukan seperti dulu. Para santri belajar seperti biasa, tapi dari cara mereka menunduk dan membisikkan salam, terasa ada kehati-hatian yang baru. Tak lagi sesering dulu mereka memanggil Gus Bintang untuk bertanya. Mereka menunggu, menakar, seolah memberi waktu untuk luka-luka yang tak mereka pahami. Di rumah dalam, Ningthea mulai kembali mengisi pengajian santri putri. Suaranya tetap lembut, tapi lebih pendek. Senyumnya masih ada, tapi tak semekar biasanya. Rewang-rewang mulai menghidupkan rutinitas. Meja makan kembali terisi. Tapi kursi di sebelah Ningthea masih sering kosong. Hingga suatu pagi, suara azan subuh menggema dari langgar kecil dekat taman belakang. Ningthea berjalan pelan menuju arah suara. Ia menemukan Gus Bintang duduk bersimpuh di sajadah, wajahnya tertunduk, tangannya memegang sorban putih yang lama tergantung di dinding kamar. Ia belum memakainya. Tapi pagi itu, ia sudah mengikat ujungnya, perlahan dan rapi, seperti seseorang yang hendak berpakaian kembali setelah melepasnya terlalu lama. Selesai salat, Gus Bintang berdiri di pelataran. Udara dingin menyentuh kulitnya.
Di belakangnya, Ning Dhea hanya berdiri diam. Besok aku kembali ke kampus. Bukan untuk mengajar, hanya untuk duduk di perpustakaan, menata ulang materi yang pernah aku abaikan, ucapnya pelan. Ning Dhea mengangguk. Dan setelah itu, aku ingin sowan ke Kiai Ki yang dulu percaya padaku. Tak ada tanggapan. Hanya diam. Tapi bukan diam yang dingin. Diam yang sedang mendengarkan dan menimbang. Hari demi hari berlalu. Di kampus, Gus Bintang memang datang, tapi tidak ke ruang dosen. Ia duduk di perpustakaan, menyusun ulang naskah-naskah tafsirnya. Mahasiswa hanya melihatnya dari kejauhan. Tak ada sambutan, tak ada tepuk tangan. Di ruang dosen, nama Maya sudah digantikan. Lemari arsipnya sudah kosong. Tapi setiap kali Gus Bintang lewat, ia tak bisa menghindari tatapan kosong dari kursi yang dulu sering ditempati Maya. Kursi yang kini selalu tertutup debu. Malam terakhir di bulan itu, Gus Bintang duduk kembali di serambi pondok, mengenakan jubah putih dan sorban yang akhirnya ia pakai kembali di kepalanya. Ia memegang kitab tafsir yang dulu ia hafal di usia 21. Tapi hari itu, ia membacanya seperti baru pertama kali melihatnya. Ning Dhea keluar, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelah Gus Bintang. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasa keberadaan. Besok ada majelis? Tanya Dhea pelan. Gus Bintang mengangguk. Di mushola kecil belakang pasar. Tidak besar. Tidak banyak orang. Dhea mengangguk. Lalu bertanya lagi, sendiri? Gus Bintang tidak langsung menjawab. Ia menatap cangkir tehnya, lalu berkata lirih, aku rasa, sudah saatnya aku berdiri sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Gus Bintang tersenyum, meski tak ada yang tahu, senyum itu untuk siapa. Kadang, yang terlihat suci bisa juga terluka. Yang berilmu pun bisa tersesat. Tapi selama masih ada yang setia menunggu di rumah, masih ada jalan pulang, meski tak lagi sama. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena setiap sorban punya kisahnya sendiri.